Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak, Ibu, Guru Penggerak. Saya, Aisri Yulianti, akan memaparkan tugas kelompok tentang merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan fisik. Dengan bimbingan fasilitator Bapak Setia Nugraha M. Hum dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Santi Nursamsiah SPD. Perkenalkan, kami dari kelompok A2 yang terdiri dari Ibu Ai Ratnasari SPD, Ibu Ai Sri Yulianti SPD, Ibu Heni Herawati SPD, Bapak Robianto SPD, dan Bapak Yogi Juliansah SPD. Masing-masing dari kelompok kami mempunyai misi. Saya sendiri, Ibu Aisri, mempunyai misi mewujudkan murid yang religius, berkarakter, cerdas, serta berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ibu Ai Ratnasari mempunyai visi mewujudkan peserta didik yang berkarakter, mandiri, dan terampil yang dilandasi iman dan takwa. Ibu Heni Herawati mempunyai misi mewujudkan murid yang cerdas, berprofil pelajar Pancasila, dan mampu bersaing di era global. Bapak Robianto mempunyai misi mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Yogi Juliansah mempunyai visi terwujudnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus agar mandiri, mampu mengoptimalkan kemampuan dan religius. Visi yang kami sepakati yakni mewujudkan peserta didik yang religius, bermartabat, berakhlak mulia, mandiri, terampil, serta berdaya saing global. Rencana prakarsa perubahannya yaitu menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap literasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan merdeka belajar. Analisis atap yang kami susun, yang pertama, aset. Memiliki perpustakaan sekolah namun belum diberdayakan atau belum maksimal penggunaannya. Tantangannya adalah rendahnya minat baca peserta didik, kurangnya kesadaran peserta didik tentang pentingnya membaca. Aksinya adalah membuat kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, seperti pembiasaan membaca buku sebelum kegiatan pembelajaran dimulai selama 15 menit, membuat pojok baca yang menarik dan menyenangkan. Pembelajarannya adalah siswa menyadari banyaknya sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Yang kedua, peserta didik memahami pentingnya menumbuh kembangkan budaya literasi untuk pengembangan diri. Ketiga, memahami pentingnya keberanian dan sikap kritis dalam mengungkapkan pendapat dan pertanyaan. Aset yang dimanfaatkan diantaranya sarana dan prasarana sekolah, sumber daya manusia, dan motivasi dan kolaborasi dari semua pihak. Tahapan bagja yang kami susun diantaranya: B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah
apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa? Tindakan atau penyelidikannya yang pertama, mengidentifikasikan peserta didik berkaitan dengan minat, bakat, atau karakter peserta didik. Kedua, berdiskusi dengan rekan guru tentang pentingnya meningkatkan kemampuan literasi siswa. Yang ketiga, menggali informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan literasi, baik ke sekolah lain ataupun dari sumber internet. Tahapan yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah 1. Siapa di sekolah yang telah membuat kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa? Tindakannya yaitu melakukan pendataan terkait kegiatan literasi yang pernah dilakukan di sekolah. Pertanyaan kedua, situasi apa yang dapat mendukung terwujudnya kegiatan peningkatan kemampuan literasi siswa? Jawaban pertindakannya adalah melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mendukung dan mewujudkan budaya literasi, mengoptimalisasikan orang tua peserta didik sebagai motivator terhadap peserta didik. Pertanyaan ketiga, keterampilan apa yang harus saya miliki untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa? Tindakannya yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mewujudkan budaya literasi. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang akan dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi? Tindakan atau penyelidikannya yang pertama, guru sebagai suri teladan atau contoh yang baik bagi peserta didik dalam menciptakan budaya literasi. Kedua, memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada peserta didik. Tiga, bersama dengan peserta didik membuat pohon literasi untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Tahapan yang keempat yakni C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mensukseskan kegiatan budaya literasi di sekolah? Tindakannya yakni 1. Menyusun program literasi. 2. Melakukan pembiasaan membaca sebelum memulai pembelajaran. 3. Menyajikan berbagai buku bacaan yang menarik. Yang keempat, membiasakan peserta didik untuk menceritakan kembali buku yang sudah dibaca agar tumbuh minat baca. 5. Membuat pohon literasi untuk menarik minat peserta didik dalam menambah koleksi buku dan bacaannya. 6. Bersama peserta didik membuat pojok baca yang menarik dan nyaman. Tahapan yang kelima yakni atur strategi. Pertanyaannya adalah 1. Siapakah yang terlibat dalam kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa? Nah, yang terlibat dalam kegiatan itu adalah kita membuat tim, berkolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, peserta didik, dan orang tua untuk mendukung kegiatan literasi yang dilaksanakan.
kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai supervisor dan motivator terhadap pihak sekolah untuk mencapai budaya baca. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau terwujudnya budaya literasi? Tindakannya yaitu melakukan pembiasaan sebelum memulai pembelajaran, menjalankan program yang sudah kita buat. Demikian paparan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan beragam pengetahuan yang belum kita ketahui, sehingga wawasan kita kian bertambah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru penggerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.